malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari ini 17 November 2021. Kita akan memasuki renungan malam pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sambut dan puji syukur ya Tuhan, oleh karena kami diberikan berkat hujan untuk menutup hari malam kami hari ini. Hujan sudah reda di kota Jambi ini Tuhan, dan kami mau beristirahat, namun kami sejenak akan merenungkan perjalanan hidup kami firman Tuhan, supaya bekal hidup kami di hari esok dan seterusnya menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu. Kami sambut berkat Tuhan dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kali ini kita akan berjumpa di renungan malam 17 November 2021 yang bertajuk Yesus Kristus Penolong Hidup. Pembacaan kita diambil dari Galatia 3 ayat 25. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian bunyinya. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Galatia 3 ayat 25 saya ulangi. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan hidup kita di hari ini? Tentu kita banyak mendapatkan lika-liku dari pagi hingga malam ini. Nah, saudara-saudaraku, pernahkah saudara tersesat di sebuah jalan hingga tidak menemukan lagi jalan tujuan semula? Ya, biasanya jika kita pergi ke suatu tempat dan tiba-tiba tersesat di jalan, biasanya kita akan meminta orang yang paham jalan tersebut untuk menuntun kita hingga tiba di tempat yang kita tuju dengan selamat. Sang penuntun pasti dengan sabar akan memberi petunjuk jalan yang benar. Dan jika orang tersebut menaati petunjuk tersebut, maka ia dipastikan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, saudara-saudaraku, bagi orang Yahudi, hukum Taurat yang diberikan Allah melalui Musa kepada bangsa Israel adalah buku penuntun yang menuntun bangsa Israel hidup benar seturut kehendak Tuhan. Hukum Taurat berisi perintah Allah yang mengatur cara hidup umat Tuhan, khususnya orang Israel. Hukum Taurat tertulis di 2 loh batu, dan itu melambangkan kehadiran Allah dalam menuntun hidup umat Israel. Hal ini membuat bangsa Yahudi sangat mengagumi hukum Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada akhirnya orang Yahudi menganggap lebih kudus dari bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen Yahudi merasa diri lebih kudus dan hidup orang Israel non-Yahudi yang ada di Galatia pada waktu itu, sehingga dengan gampangnya mereka mengatakan bahwa orang Kristen non-Yahudi di Galilea tidak akan selamat karena tidak menjalankan hukum Taurat. Saudara-saudaraku, dalam renungan malam hari ini bagi Paulus, hukum Taurat
hanyalah buku penuntun hidup orang Yahudi, namun bukan penuntun keselamatan hidup mereka. Sementara kelahiran Yesus Kristus ke dunia adalah satu bukti bahwa kasih Allah bagi dunia ini. Yesus Kristus adalah juru selamat yang menyucikan dan menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa. Yesus Kristus adalah penuntun hidup manusia yang sesungguhnya. Hanya dengan percaya dan meneladani Yesus Kristuslah kita akan selamat dan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Karena itu saudara-saudara, jika orang Kristen non-Yahudi tidak hidup mentaati hukum Taurat Yahudi, namun memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus dan hidup benar seturut teladan Yesus, maka mereka pun pasti diselamatkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, selagi masih diberi napas hidup, maka berilah dirimu dituntun oleh Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang beriman teguh dan senantiasa kokoh menjalani perintah Tuhan. Dan dengan beriman, maka kita mempercayai hidupnya seturut dengan tuntunan Taurat Tuhan. Melakukan hukum Taurat haruslah merupakan buah dari iman kita kepada Tuhan, dan bukan karena kewajiban semata-mata, namun tidak menghidupinya. Sebab itu, kita diselamatkan bukan oleh hukum Taurat, tetapi oleh karena iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang datang untuk menyempurnakan hukum Taurat dan menggenapi. Selamat malam, kita bisa tidur istirahat dengan tenang dan damai, dan mari kita berjumpa kembali di esok. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Kami sambut firman-Mu Tuhan di malam hari ini, dan kami akan beristirahat supaya badan tubuh fisik kami di esok hari dapat lebih baik lagi, sehat dan berkarya. Bersyukur karena mentari pagi segera tiba. Terpuji namamu Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami sekeluarga, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Dan nama Tuhanlah yang kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.